Dari sini. Beginilah detik-detik mobil berjenis MPV berwarna putih yang kehilangan kendali dan menabrak dinding pembatas SPBU di lokasi kejadian. Mobil sempat menabrak sejumlah sepeda motor sebelum terhenti. Akibatnya 5 orang dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Salah satu warga mengatakan mobil melaju dari arah Ciputat menuju Parung, namun saat berada di jalan menurun, mobil kehilangan kendali dan menabrak tembok pembatas SPBU. Remblong kan nabrak tuh gini nih. Oh, langsung nabrak? Ya, ada motor juga sih, nggak tahu motornya. Ada berapa orang tadi kena? Ada, pas saya lihat 3 orang ya. 3 orangan? Oh. Akibat peristiwa tersebut, mobil mengalami rusak parah. Dugaan sementara akibat remblong. Peristiwa tersebut kini ditangani oleh petugas unit laka lantas Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Bersama saya Vina Munawar, berikut berita pilihan siang ini. Polisi tangkap ratusan pelajar dan anak putus sekolah di Subang, Jawa Barat yang diduga sebagai provokator unjuk rasa. Mabes Polri mulai hari ini melakukan gelar perkara atas 7 anggota BRIMOB terkait tewasnya seorang pengemudi ojol. KPK menyatakan penyidikan dugaan korupsi Dirjen Perkeretaapian Kemenhub yang menyeret nama Bupati Pati Sudewo masih berproses. Kita ke informasi pertama pemirsa, aparat gabungan menggelar patroli di sejumlah wilayah. Patroli berskala besar digelar untuk memastikan keamanan masyarakat. Aparat gabungan TNI Polri menggelar patroli berskala besar. Di Jakarta, personel Polda Metro Jaya memantau situasi agar tetap kondusif. Petugas kepolisian menggelar patroli bersama dengan masyarakat. Sebanyak 350 personel kepolisian diturunkan untuk memastikan keamanan warga. Polda Metro Jaya terus berupaya untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, memberikan rasa aman. Sejak beberapa hari yang lalu, Polda Metro Jaya, kemudian 13 Polres jajaran di wilayah hukum Polda Metro Jaya, itu senantiasa melaksanakan patroli gabungan skala besar. Petugas TNI dengan kendaraan taktis turun di sejumlah titik wilayah Jakarta Selatan menggelar patroli. Menko Polkam Budi Gunawan menyatakan, usai unjuk rasa situasi saat ini semakin kondusif. Kondisi hari ini sudah semakin normal begitu, semakin kondusif. Dan ini situasi yang kita perlu pertahankan ya. Semua kita harapkan roda pergerakan ekonomi dan kegiatan aktivitas masyarakat ini mulai berjalan. Ini harus kita jaga terus. Patroli skala besar dilakukan sebagai langkah antisipasi keamanan dan ketertiban masyarakat usai unjuk rasa. Kegiatan patroli dilakukan hingga situasi normal. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca masa aksi yang terjadi di Kuitang pada pekan kemarin, arus lalu lintas di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat sudah kembali normal. Halte Transjakarta yang sempat menjadi sasaran aksi juga sudah kembali beroperasi secara normal.
Beberapa hari pasca demo, salah satu lokasi yang terdampak yaitu di Kuitang ini sudah berangsur kembali kondusif dan terlihat normal, yaitu dari warga yang terus beraktivitas baik dari pengendara motor, pengendara mobil terlihat melaju baik dari Jalan Tugutani mengarah ke Senen dan juga Senen ke arah Tugutani. Dan tidak dilakukan adanya penutupan di ruas jalan ini dan terlihat di belakang saya pemirsa untuk beberapa kendaraan terus melaju mengingat memang hari ini sudah diberlakukan kembali beberapa sistem untuk work from office sehingga beberapa warga kembali bekerja ke kantornya. Dan tidak hanya dari jalanan yang bisa kita sorot, yaitu ada juga dari halte Transjakarta yang kembali bisa kita lihat kembali bersih karena memang kemarin sempat dilakukan dari pembersihan baik dari petugas oren, kemudian juga yang dibantu dengan ada beberapa bantuan dari masyarakat, yaitu adalah halte Senen Toyota Rangga. Namun memang hingga saat ini dari TJ sendiri Transjakarta masih belum memberikan informasi kapan bisa beroperasi kembali karena memang untuk saat ini halte Senen Toyota Rangga kemudian juga halte Senen Sentral masih belum bisa melayani baik penumpang turun maupun penumpang yang naik. Dan memang nantinya juga akan diinformasikan terkait kapan pengoperasiannya kembali. Dan dari Transjakarta memberikan apresiasi juga untuk warga Jakarta yaitu dengan adanya tarif Rp1 hingga di tanggal 7 September mendatang. Dan kita pastinya dari warga Jakarta maupun dari sekitar warga Jakarta juga berharap untuk Jakarta kembali pulih sehingga kita bisa beraktivitas kembali. Warga jaga warga. Dari Jakarta, Nora Syafika, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya menggelar patroli berskala besar. Patroli digelar guna memantau dan menjaga situasi di Jakarta tetap kondusif. Jajaran TNI Angkatan Darat menggelar patroli di jantung ibu kota. Patroli diantaranya melibatkan 100 prajurit Yonif 318, motoris serta sejumlah kendaraan taktis. Rute patroli mencakup kawasan vital, mulai dari kawasan Medan Merdeka Barat, Tamrin, Sudirman, Pondok Indah, Mampang hingga Menteng. Patroli berskala besar juga digelar Polda Metro Jaya untuk menjaga situasi Jakarta tetap kondusif. Hal ini dilakukan untuk ketertiban pasca demo anarkis dan antisipasi kerusuhan. Patroli digelar 350 personil bersama dengan masyarakat karena keamanan Jakarta harus dijaga secara bersama-sama. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya pemirsa, Pemprov Jakarta bersama petugas gabungan membersihkan fasilitas umum yang rusak akibat unjuk rasa. Kegiatan ini merupakan upaya membangun kembali situasi aman di Jakarta. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar hingga pasukan oranye. Dari hari Sabtu kita udah gotong royong. Cuman artinya memang ini adalah gerakan serentak yang kita lakukan. Setelah ini kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Saya terima kasih dengan teman-teman ojol yang sebetulnya nggak lain dari supir oplet juga sebetulnya ente. Cuman bedanya ente pakai jaket ada kagak. Terima kasih, ini anak-anak sekolah Jakarta, ada SMK, ada STM. Kemudian terima kasih kepada peritel. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.